Pesannya kita harus selalu menjaga air, jangan boros-boros air, tetap menghemat air, karena itu juga untuk kita sendiri. Anak muda yang sadar pentingnya melakukan konservasi air tidaklah banyak. Yang paling sering justru kita menggunakan air secara rakus, padahal air adalah sumber kehidupan. Janganlah membuang limbah sembarangan, lakukan itu. Sadar akan pentingnya air, sekelompok remaja kader lingkungan hidup di SMP Negeri 28 Surabaya, sekolah yang dikenal sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional ini mencoba mengelola air limbah di sekolah mereka. Terima kasih Mbak. Berkaitan dengan konservasi air, ini sudah merupakan suatu pembiasaan yang dilakukan oleh anak-anak SMP 28. Ketepatan banyak juga kegiatan yang berkaitan dengan hal itu. Satu contoh seperti IPAL, kemudian pemanfaatan air hujan yang ada, kita memiliki tandon yang bisa kita manfaatkan untuk penyiraman bunga dan lain sebagainya pada saat musim kemarau. Kemudian juga yang baru-baru ini kita lakukan yaitu pengadaan sumur resapan. Nah, khusus untuk masalah IPAL itu ternyata banyak sekali manfaat yang ada. Ada 3 hal yang kita miliki di SMP 28, yaitu limbah dari kantin yang bisa kita gunakan, kita tampung, kemudian pemanfaatan anak-anak untuk penyiraman bunga dan lain sebagainya pada saat musim kemarau. Kemudian jumlah murid yang sekitar 1.000 lebih pada saat anak-anak melakukan ibadah, di situ fungsi air wudhu bisa kita manfaatkan untuk juga penyiraman dan pemanfaatan air tadi. Kemudian yang ketiga yaitu air berasal dari limbah dari kotoran itu juga bisa kita gunakan, sehingga tidak ada air yang tidak berfungsi di SMP 28. Alhamdulillah semuanya bisa kita manfaatkan. Nah, untuk air hujan, alhamdulillah kita baru memasang tandon untuk menampung air hujan dari yang ada di wilayah SMP 28 ini. Kemudian dari situ pengumpulan air hujan itu tadi bisa kita olah, kemudian setelah pemanfaatannya sudah bersih bisa kita gunakan untuk kebersihan yang ada di SMP 28. Jadi biopori yang ada di SMP 28 ada 2 hal yang kita lakukan, yaitu bagaimana biopori itu bermanfaat untuk anak-anak ataupun untuk sekolah yang ada di SMP 28, dan juga kerjasama antara SMP 28 dengan masyarakat sekitar, yaitu khususnya di wilayah Mbabatan, kemudian di Lidah Kulon, Lidah Wetan. Nah, begitu besar antusias masyarakat, bahkan SMP 28 juga mendapatkan bantuan dari Koramil untuk kerjasama penggunaan, pemanfaatan, dan pengadaan dari biopori tadi. Tidak sia-sia usaha mereka. Sejak bulan Agustus tahun 2014 lalu, mereka berhasil menggunakan air limbah di SMP Negeri 28 Surabaya secara maksimal. Cara yang dilakukan sebenarnya cukup sederhana, namun membawa banyak manfaat, yaitu mengelola air limbah menjadi air serbaguna dengan cara membangun instalasi pengelolaan air limbah dikenal dengan nama sistem IPAL. Tiada mengalir. Caranya, para pelajar kreatif ini membangun tempat air khusus untuk menampung air bersih yang dipakai sebagai air wudhu. Nah, sisa dari air wudhu ini kemudian disimpan di tandon air khusus. Kemudian air dialirkan dengan menggunakan pipa. Dengan selang dan air kran, air bisa langsung dipakai sebagai air olahan limbah untuk menyirami tanaman. Pertama, SMP Negeri 8 Surabaya sudah membuat water treatment. Yang kedua, IPAL. IPAL itu adalah singkatan dari instalasi pengolahan air limbah. Terdapat 3 IPAL di SMP 8 Surabaya. Pertama, IPAL kantin, IPAL toilet, dan IPAL limbah air wudhu. Terus kemudian ada pembuatan biopori. Terus yang baru ini adalah pembuatan sumur resapan. Tujuannya agar nanti air itu
tanah dapat menampung air, jadi air tidak langsung ke selokan. Ya, karena air merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan. Jadi kan selama ini kan banyak warga yang mengabaikan air. Maka dari itu sekolah kita mengupayakan konservasi air di sekolah. Mampu menyirami tanaman dengan menggunakan air limbah ini sangatlah penting, karena di sekolah ini pada akhirnya mampu menghemat air per bulannya hingga ratusan ribu rupiah. Maklum saja, di sekolah ini setiap harinya setidaknya membutuhkan lebih dari puluhan liter air untuk menyirami area kebun tanaman penghijauan mereka yang cukup luas. Tapi kini untuk menyirami tanaman mereka cukup menggunakan air dari air limbah. Di sekolah mengikuti kegiatan Surabaya Eco School. Untuk berpartisipasi, kami membuat biopori, sumur resapan, terus rainwater tank, dan IPAL. IPAL itu berfungsi untuk ikan dan pembibitan. Tidak itu saja, air limbah juga digunakan untuk menyirami area tanaman bibit untuk program penghijauan di SMP Negeri 28 Surabaya. Maka meski Surabaya terkena kemarau panjang beberapa waktu yang lalu, sekolah ini tidak pernah kekurangan air berkat adanya sistem IPAL. Belajar dari pentingnya melakukan konservasi air, apalagi di Surabaya sering terjadi air menggenang dan banjir di jalanan juga di kampung. Para kader lingkungan di SMP Negeri 28 Surabaya ini juga membangun puluhan lubang biopori di sekolah sebagai sumur resapan air, agar air hujan tidak mengenang dan bisa digunakan secara maksimal. Karena biopori juga berfungsi mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos dan mengubah efek gas rumah kaca. Banyak sekali masyarakat penggunaan air yang penghambur-hamburan dan sebagainya, sehingga dengan hal itu nanti banyak atau mungkin generasi selanjutnya akan mengalami kekurangan. Nah, oleh sebab itu kita upayakan sedini mungkin dari wilayah sekolah kita, dari wilayah tempat kita, bagaimana sih kita memanfaatkan air, bagaimana kita menghemat air itu sehingga nantinya generasi kita kelak selanjutnya bisa memanfaatkan menggunakan air itu dengan baik. Selain membagi ilmu, kini para remaja ini juga mulai mengajari para kader lingkungan di kampung sekitar sekolah mereka untuk belajar mengelola sistem IPAL di rumah-rumah mereka. Air limbah dari sistem IPAL ini juga digunakan sebagai tempat untuk menampung ikan hias yang kini habitatnya sudah mulai banyak. Kita patut berbangga dengan kiprah para kader lingkungan dari SMP Negeri 28 Surabaya ini. Sebuah tindakan konservasi air sederhana yang bernilai luar biasa. Jarene, eman banyu, kenapa malah kleru, digawe ora perlu, emanen banyu iku. Spendupan pasti bisa, konservasi air pasti oke.